Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nih Bang Nuim sehat supaya jangan banyak bingung. Tapi orang Indonesia ini lagi banyak bingung. Bahkan Hakim Agung pun ikut bingung, Bang. Negeri para orang bingung. Apa yang Bang Nuim lihat? Di Australia saya dengar baru aja ada referendum ya. Tapi kemarin ini kita mungkin akan melihat apakah politik dinasti ini akan menjadi sebuah sorotan. Ini sudah menjadi sorotan sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, dan kini di zaman Pak Jokowi menjadi sebuah sorotan luar biasa. Apa yang Bang Nuim lihat dari Heng Hong urusan Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan oleh sebagian orang menjadi Mahkamah Keluarga? Mungkin itu, dan juga kita akan bincang juga tentang dunia di Palestina setelah kita bincang yang satu ini, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Ini menarik sekali ya, bahwa pada akhirnya yang namanya Mahkamah Konstitusi yang di gerbang pintu masuknya ada kutipan dari An-Nisa 135 yang mengatakan dalam soal keadilan kamu bahkan harus kalau perlu memberikan kesaksian yang memberatkan dirimu sendiri. Masya Allah. Kedua orang tua kamu yang, jadi maksudnya jangan mengambil sesuatu tindakan yang terlihat paling tidak ini persepsi. Oh, ini karena ada yang namanya Gibran itu mau jadi wakil presiden, maka perlu diubah undang-undang. Kalau di Australia mengubah undang-undang dasar atau konstitusi seperti yang terjadi hari Sabtu yang lalu, itu harus melalui pemungutan suara, harus rakyat yang menentukan, tidak sembarangan begitu saja. Bukan hanya dengan mayoritas, tetapi harus paling tidak 4 negara bagian memberikan keputusan minoritas, dan baru bisa diubah undang-undang itu, undang-undang dasar, tidak dengan hanya adanya Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah 9 orang ahli hukum. Tapi apakah itu mereka mencerminkan sebenarnya rasa keadilan dari rakyat itu sendiri? Karena begini, orang selalu mengatakan, Australia itu aneh ya, seperti Inggris, seperti Amerika, juga dulu Singapura, Malaysia itu pakai dewan juri. Dewan juri itu kan terdiri dari orang-orang awam, macam kita-kita ini yang tidak kenal hukum, tidak mengerti hukum. Tapi mereka mengatakan, sebenarnya itu diambil, kalau tidak salah, itu dipinjam dari Islam sebenarnya. Dulu Islam itu pakai semacam dewan juri juga. Jadi menentukan, ini kenapa rakyat biasa yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Seperti misalnya kasus Jessica yang sekarang ini lagi diributkan di Indonesia. Mereka mengatakan, keputusan dewan juri yang para anggotanya terdiri dari manusia-manusia awam mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Bukan rasa keadilan para ahli hukum tata negara dan lain sebagainya, tapi rasa keadilan dari masyarakat itu sendiri. Itu yang penting. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kita lihat bahwa nampaknya Mahkamah Konstitusi bukan hanya melakukan semacam amandemen, tetapi bahkan membuat undang-undang. Kalau dahulu kan katakan yang disebutkan kan bahwa bagaimana, boleh atau tidak orang yang di bawah usia 40 tahun? Oh, tidak boleh. Sudah selesai, karena itu yang ada di dalam konstitusi, yang ada di dalam undang-undang dasar kita. Tapi tunggu dulu. Ini ada satu lagi nih, kalau dia pernah jadi gubernur, jadi bupati, jadi ini namanya lancang atau pandai-pandai sendiri. Tapi kita tidak perlu heran, Bung Ihsan. Kenapa? Ketika jabatan wali kota Solo lowong, PDIP sudah mencalonkan seseorang. Tahu-tahu Gibran maju. Apa kata partai-partai politik di Indonesia yang bikin kita jadi agak barangkali termenung? Mereka mengatakan, iya dia kan anak presiden. Subhanallah. Karena dia anak presiden bisa. Jadi tidak boleh. Harus karena kemampuan, serahkan urusan itu kepada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancuran, itu kata Rasulullah. Ini dia kan anak presiden, dia kan menantu presiden. Nah ini jadi seakan-akan turunan yang tidak ada. Kalau demikian halnya, bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pertama, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kan tidak begitu kemauan masyarakat di Madinah pada waktu itu. Harus Abu Bakar, habis itu Umar, habis itu Utsman, habis itu baru Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada dinasti di dalam Islam itu, memang serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancuran.
Ya. Kerajaan-kerajaan bagaimana, Bang? Yang kerajaan Islam kan banyak itu panjang, Bang. Ya tidak bisa. Memang ada. Hmm. Misalnya di zaman Utsmaniyah ada kerajaan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi itu bukan sesuai dengan Islam. Itu hanya soal Arab Saudi. Jangan dikait-kaitkan dengan Islam. Islam, ya. Tidak ada dalam Islam itu yang dikatakan, karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang anak, salah seorang putranya itu dianggap luar biasa cerdasnya, tapi dia tidak mau. Supaya takut nanti memberikan semacam contoh, memberikan kesan, oh ini karena anaknya. Tidak. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau nggak salah, Bung Karno pun pernah mengingatkan tentang jangan ada keluarganya yang ikut. Pernah sebuah ceramah saya pernah dengar tuh waktu SMA dulu tuh. Begini, saya pernah diminta oleh waktu itu masih namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Oh, iya. Pimpinannya itu seseorang yang bekerja, kalau saya tidak salah, sebagai seorang pejabat tinggi di dalam perusahaan Coca-Cola, kalau saya tidak salah, di Jakarta. Dia menelpon saya kebetulan di Jakarta, mengajak makan pagi di hotel milik Abu Rizal Bakri di Kebayoran. Lalu dia mengatakan, Pak Nuim, saya mau membuat suatu pernyataan. Kalau gitu saya rekam. Oh, jangan direkam. Jangan direkam. Kenapa? Nggak mau. Tapi asal Pak Nuim tahu, kami itu ingin agar di dalam PDI ada terah Bung Karno. Maka kami menghubungi waktu itu almarhumah Rahmawati. Rahmawati mengatakan, karena kami menganggap beliau ini yang nampaknya paling mampu. Tapi waktu kami menghubungi Rahmawati, ini kata dia ya, saya tidak mau direkam. Ini dia mengatakan kepada saya, waktu itu dia resmi ketua PDIP. Suryadi. Rahmawati mengatakan, dengan sangat menyesal saya harus menolak. Kenapa? Kesepakatan di antara kami, anak-anak Bung Karno, adalah untuk berdiri di atas sebuah partai. Kami menganggap nggak mesti ada terah Bung Karno, mesti ada darah Bung Karno di dalam PDI. Maka mereka menghubungi Megawati dan Megawati setuju. Nah, itu ceritanya. Tapi dengan beberapa pesan ini disampaikan, ya ada hal-hal yang saya tidak ingin kemukakan karena tidak tertulis dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Rahmawati mengatakan tidak. Yang mereka mau itu, yang mereka inginkan adalah Rahmawati. Tapi apa boleh buat? Rahmawati mengatakan, kami sudah berjanji sepakat anak-anak Bung Karno untuk berdiri di atas semua partai. Nah, itu demi Allah saya sebagai seorang Muslim, saya demi Allah. Itu yang dikatakan oleh pemimpin PDI itu. Nah, kemudian itulah terjadi dengan demikian. Ya itu karena mereka menginginkan, mereka mengetahui. Begini, Bung Ihsan, tidak, saya ini masih warga negara Indonesia, masih menganggap Indonesia tanah tumpah darah saya. Kita melihat baru-baru ini hasil pemeringkatan IQ atau kecerdasan tertinggi di Asia Tenggara. Kita di bawah, kita hanya di atas Timor Leste. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Singapura. Jadi rakyat kita itu masih apa boleh buat, masih terikat oleh dalam tanda kutip feodalisme. Ini yang bahayanya ini, dan ini membuat mereka tidak berpikir, tapi mereka lebih suka digiring karena mungkin mereka tidak menginginkan memikul suatu tanggung jawab. Kalau mereka yang mengatakan kamu yang memutuskan ini, rakyat yang memutuskan ini, karena dalam Islam itu ada ungkapan bahwa pemimpin kamu itu cerminan dari diri kamu sendiri. Jadi mereka tidak mau, barangkali tidak mau, makanya mereka mengatakan ya kita digiring lah, jangan kita yang menggiring. Padahal katanya kedaulatan itu di tangan rakyat. Luar biasa. Kita akan tinggalkan dulu ini Hang Heng Hong menjelang pekan awal. Hari Kamis kalau tidak salah akan pendaftaran awal. Kita lihat nanti sandiwara apa yang terjadi. Senin depan kita akan bincang lagi dengan Bang Nuim. Nah, kita berangkat Bang Nuim ke negeri yang menjadi sorotan di Timur Tengah, Israel dan Palestina, dalam hal ini Hamas. Kemarin pagi, tahu-tahu saya lagi baca berita, tengok-tengok berita internasional, Presiden Mahmud Abbas mengatakan Hamas tidak presentasikan rakyat Palestina. Agak terenyak kami, sebelumnya tidak demikian di statement. Tapi tidak lama kemudian Biden mengeluarkan statement lagi, peringatkan Israel. Pendudukan di Gaza itu kesalahan besar.
Lanjut lagi, berita selanjutnya beriringan ini. Ketika Israel tidak tertarik perang dengan Hizbullah, sebuah pernyataan yang menjadi apa di balik ini semua. Belum lagi antara Presiden dan Perdana Menteri Palestina nampaknya berbeda pendapat tentang serangan ke jalur Gaza ini. Sementara para warga asing yang akan keluar tak bisa keluar, makanan tak bisa masuk. Apa yang Bang Nuim lihat di kota yang katanya banyak juga orang Yahudi di sana? Silakan Bang Nuim dari Melbourne. Ini menarik. Kalau orang Abu Mazen atau Mahmud Abbas, itu dia barangkali lebih benci kepada Hamas daripada kepada Israel. Karena Hamas ini mau tidak mau harus diakui. Mereka itu dipilih oleh rakyat. Ketika diadakan pemilihan 2006 kalau tidak salah, mereka dipilih. Itu ada pengamat-pengamat dari luar negeri yang datang yang mengatakan pemilihan yang berlangsung di Gaza itu jujur, adil, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena Israel mengatakan di dalam undang-undang atau anggaran dasar Hamas dikatakan tidak mengakui keberadaan Israel, maka Israel menyatakan bahwa Hamas teroris. Karena Israel mengatakan teroris, ya Amerika nggak bisa punya pilihan, harus mengatakan Hamas teroris. Nah, masalahnya sekarang ini yang menarik adalah memang antara PLO dan Hamas ini tidak mau bersatu, tidak bisa bersatu. Banyak di antara PLO yang dipimpin oleh Abu Mazen atau Mahmud Abbas ini yang saya pernah membaca anak seorang menteri dalam penguasa otorita yang disebutkan otorita Palestina di tepi barat itu pernah mengeluh betapa hebatnya korupsi yang terjadi di dalam batang tubuh Al-Fatah ini, gerakan Al-Fatah. Oleh sebab itu Hamas tidak menginginkan ingin bersatu. Ada usaha hampir mempersatukan. Nah, banyak di Arab juga yang tidak suka kepada Hamas di Timur Tengah karena dia berpatokan kepada Ikhwanul Muslimin. Ini yang pertama lahir di Mesir. Tapi yang sekarang ini ada yang mempertanyakan, Bung Isan, dan ini perhatikan baik-baik. Apakah memang mungkin bahwa Beth Din, intelijen Israel, Mossad untuk luar negeri, Beth Din dalam negeri, yang dikenal begitu hebat, begitu luar biasa kemampuannya, intelijen, apakah mereka tidak tahu bahwa Hamas sejak bulan Agustus yang lalu boleh dikatakan atau bahkan sebelum itu, apakah mereka tidak tahu bahwa Hamas sedang merencanakan satu serangan? Payah masuk akal. Bahkan ada yang berpendapat mungkin saja Beth Din Israel mengirimkan petugas-petugasnya untuk menyamar sebagai orang Iran, barangkali itu sebagai apa, yang mencoba untuk menggalakkan Hamas, ayo bikin serangan. Jadi nanti kaget dunia ini semua, bikin serangan. Telah terjadi serangan, 3-4 jam tidak ada perlawanan dari Israel, dan masuk di akal. Israel itu kalau jarum jatuh di Hamas dia tahu. Ada jarum yang jatuh di Hamas, ada bulu yang jatuh bahkan di Hamas dia tahu. Yang menembak warga Israel banyak juga pasukan Israel sendiri, itu menyebabkan ribuan orang mati. Nah, jadi kalau sekiranya itu yang terjadi, maksudnya apa? Dua. Hamas ingin melakukan itu tanpa barangkali mengetahui bahwa mereka sebenarnya sudah dipermainkan oleh intelijen Israel untuk bergerak, untuk menggagalkan jangan sampai, karena sudah sangat dekat antara Arab Saudi dengan Israel, sudah sangat dekat atas tentunya desakan Amerika. Mereka tidak mau ini sampai terjadi. Nah, mereka juga Israel ingin, karena selama ini Israel itu geramnya luar biasa terhadap Iran, tapi tidak diperbolehkan untuk menyerang Iran. Nah, Iran tahu-tahu membuat kejutan bagaimana bisa didamaikan oleh China, oleh Xi Jinping dengan Arab Saudi. Ini membuat Israel mengatakan, wah ini kita kecolongan juga dalam hal ini. Maka bagaimana caranya untuk menghancur leburkan Hamas sama sekali, sehingga ya sekarang ini kan semua orang mengatakan apa yang dilakukan Hamas itu bukan hanya sebagai suatu kebejat, tapi menggunakan istilah-istilah agama, evil dalam bahasa Inggris, perbuatan iblis dan lain sebagainya. Mereka menggunakan itu. Mereka didorong, konon ada bayi yang dipenggal yang sekali tidak mungkin. Yang terjadi adalah bahwa di Amerika sekarang ini anak umur 6 tahun Muslim dibunuh, ya oleh yang punya apartemen tempat mereka menyewa, dan ibunya masuk rumah sakit. Itu yang benar. Jadi mereka menggunakan, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Joe Biden, kita kaget. Padahal Joe Biden ini dengan Netanyahu tidak begitu dekat. Mereka ini tidak begitu akrab. Tapi karena ini menyangkut Israel, maka seperti kita lihat demonstrasi yang terjadi di depan Gedung Putih di Washington kemarin,
kemudian di New York itu mengatakan, kalau Hamas sebagai itu, kalau Palestina sebagai manusia tertindas, sebagai manusia dijajah, melakukan perlawanan, itu teroris. Kalau Israel melakukan hantaman 606.000 bom sudah dijatuhkan di Gaza, itu bela diri. Nah, ini dia. Al-Quran mengatakan bahkan dalam bela diri pun harus berpada-pada. Harus berpada-pada, itu ajaran Al-Quran. Jadi orang bertanya, apakah benar Israel kecolongan? Nah, tanda tanya. Jawabnya ya, ini kesempatan. Lihat apa yang terjadi di Hamas. Hancur, lebur, luluh, lantak, dan mereka mau diungsikan juga. Israel masih karena orang-orang yang ada di dalam kabinet Netanyahu sekarang ini memang orang-orang garis kanan yang keras sekali, yang memang tidak menginginkan. Bahkan mereka sudah mengatakan, nggak ada Palestina di dalam peta ini, lihatlah. Padahal itu pemukim-pemukim dengan dilindungi oleh tentara Israel melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Palestina di tepi barat. Dan Abu Mazen, Mahmud Abbas, nampaknya kabar khair kalau kata orang Arab bilang, aman-aman saja. Ini yang menjadi masalah sekarang. Tapi ya kita melihat, mudah-mudahan ini akan ada akhir yang bisa membuat kita merasa bahwa keadilan telah diciptakan di permukaan bumi ini. Karena sekarang orang-orang dari kira-kira utara berbatasan dengan Hezbollah diminta untuk mengungsi. Karena apa? Karena pernah Hezbollah ini diserang oleh Israel, dan Israel menganggap barangkali dalam 2 hari selesai, tidak selesai, 2 minggu tidak selesai, 3 minggu tidak selesai, 4 minggu tidak selesai, 5 minggu tidak selesai. Akhirnya Inggris, Tony Blair waktu itu dengan Presiden Amerika bilang pada Israel, udahlah, ini memalukan ini, bahwa kamu tidak bisa menghancurkan Hezbollah ini. Nah, sekarang kita lihat di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia sendiri, oh ya biar aja. Kenapa? Hamas itu Syiah. Hezbollah Syiah. Lah, Syiah, jangankan Syiah, man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa. Tidak jadi soal nyawa orang Yahudi, nyawa orang Kristen, orang Buddhis, orang Hindu. Itu seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi karena Syiah itu tidak bisa. Al-Quran mengatakan man qatala nafs. Itu kata-kata yang jelas sekali. Jadi bukan, ya ini orang di Indonesia dibuat, itu mereka itu Syiah. Kalaupun Syiah tidak boleh dianiaya, kita tidak setuju. Tapi kita tidak bisa menjadi hakim dalam hal ini. Betul. Di tengah badai, banjir, dan juga abu yang luar biasa beberapa hari ini di Israel, apakah perang ini juga kembangan dari konflik yang ada di Ukraina ketika Rusia mengirim operan bola pisang ke Iran, dan juga tentu Iran yang konsen terhadap Hizbullah dan pergerakan melawan Israel ini menjadi sebuah pelatuk dari keadaan sekarang, atau memang sebuah ikhtiar membebaskan negeri Palestina? Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Ya, ini kan kalau Rusia dengan Ukraina itu karena mereka menganggap itu wilayah mereka tidak ingin Ukraina menjadi anggota NATO dan sebagainya. Yang penting adalah kenapa Rusia kemudian dicela, kenapa Rusia kemudian dikutuk dan lain melakukan itu terhadap Ukraina, yang kebetulan presidennya itu Zelensky memang keturunan Yahudi, tapi itu bukan menjadi persoalan. Kenapa ini orang tidak, kenapa hampir seluruh umat manusia, kita lihat daftar itu hanya negara-negara kecil yang seakan-akan mengatakan, ya kasihan dong orang-orang di Gaza yang terjadi sekarang ini, kasihan dong bahwa Israel melakukan penjajahan dan lain sebagainya. Itu kalau di tepi barat itu tidak masuk di akal. Katanya itu merupakan bagian dari wilayah nanti sebuah negara Palestina kalau sampai berdiri. Tapi sudah berapa banyak di situ pemukiman yang dibangun dan tidak ada yang berkata apa-apa. Kita lihat. Ketika Obama menjadi presiden dan dia mengangkat Hillary Clinton sebagai menteri luar negerinya, Obama yang sangat pro kepada Israel, bukan pro lah, sangat takut kepada Israel, itu dalam pidatonya di Universitas Amerika di Kairo kalau tidak salah, mengatakan bahwa mulai sekarang demi terciptanya dua negara di Palestina, yaitu negara Israel dan negara Palestina, tidak lagi harus ada pemukiman-pemukiman untuk orang-orang Israel dibangun. Besoknya Israel mengumumkan, kita mau bangun sekian ribu pemukiman. Terus Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri dari
Presiden Obama mengatakan janganlah persoalan pemukiman ini kita jadikan sebagai penghambat, ya, sehingga tidak Jadi bagaimana Israel bisa berbuat apa saja yang dia kemaui? Kalau Israel menghantam, melakukan penganiayaan, itu dianggap sebagai pembalasan atau bela diri. Kalau orang Palestina melawan, oh itu terorisme. Jadi orang yang terjajah tidak boleh melawan kalau yang menjajah itu adalah Israel. Begitu kira-kira. Masya Allah. Ya kita lihat bagaimana Allah akan tunjukkan doa-doa kita atau bangsa yang satu-satunya masih dijajah di muka bumi ini. Nah, Bang Nuim, hari ini adalah hari pengentasan kemiskinan internasional. Saya nggak tahu ya di Melbourne itu ada orang miskin atau enggak ya. Kota banyak ya. Tapi memang luar biasa ini, hampir 1 miliar orang miskin sekarang ada. Data 2017 itu ada 760 juta. Afrika paling banyak, Asia mengikutinya. Saya dengar juga di Amerika luar biasa kemiskinan. Apa yang Bang Nuim lihat ini masyarakat miskin dunia, orang psikologisnya tuh, saya bertemu teman sahabat saya yang miskin itu, kotak rumahnya itu macam korek api itu. Dia bilang pahitnya kemiskinan, sehingga Pak Harto pun pernah mengungkit-ungkit masa kecilnya itu. Bagaimana Bang Dwi melihatnya, Bang? Ya, ini yang ingin dihapuskan. Ini yang ingin dihapuskan oleh Islam. Seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, mantan biarawati Inggris. Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam agar membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Bagaimana mau dengan hormat kalau dia miskin, kiri dan lain sebagainya? Di Australia ini sekarang banyak anak-anak yang pergi sekolah tidak sanggup orang tuanya memberikan sarapan. Percaya? Nggak percaya. Tapi itu kenyataan. Di Amerika pernah ada sekian juta anak-anak menurut satu penelitian yang pergi sekolah tidak sanggup orang tuanya memberikan sarapan. Tahu-tahu ketika itu disediakan uang, kalau tidak salah di zaman Obama itu disediakan uang sekian ratus miliar untuk ini. Tahu-tahu Israel memerlukan bantuan untuk membuat apa yang disebutkan kubah besinya itu, yaitu penangkal perisainya itu. Langsung uang ini dikasih ke sana. Jadi dibiarkan orang miskin yang tinggal miskin karena udah terbiasa miskin, mereka nggak akan begitu menderita. Coba pergi ke Los Angeles, lihat itu di kaki 5, orang-orang tinggal beranak pinak di kaki 5. Lihat itu semua, itu ada di sana. Saya melihat, saya ke San Francisco melihat lah, ini orang di pinggir jalan, anak muda, badannya bagus, tegap ini tuh, mengemis-kemis. Nah, karena adanya ketidakseimbangan. Jadi banyak orang seperti Leslie Hazelton. Ini seorang perempuan, seorang wartawan. Dia menulis juga buku tentang Rasulullah SAW, mengenai sirat Nabi, mengenai riwayat hidup Rasulullah. Dia mengatakan yang tidak diterima oleh kaum jahiliyah pada waktu itu, yang mereka tidak terima itu bukan tauhid, bukan Islam, bukan ini, tetapi sama rata ini, kesetaraan ini yang mereka tidak bisa terima. Ini yang diusung oleh Islam, sehingga jangan sampai ada perbedaan. Kalau ini yang ditentang habis-habisan. Makanya ada kewajiban untuk sedekah, kewajiban untuk zakat, fitrah, dan lain. Ini semuanya untuk melakukan penyantunan sehingga jangan ada orang yang miskin. Maka kamu, kata Nabi Muhammad, tidak bisa menganggap dirimu muslim kalau kamu makan tapi ada tetangga kamu yang tidak makan. Begitu dahsyatnya. Nah, ini yang ditentang dalam suatu sistem kapitalisme. Tentunya para naga ya Taiwan nggak terima yang begini ini. Jadi inilah yang menjadi pegangan. Dari kalau kita mengatakan kenapa ada kemiskinan seperti di Afrika tadi yang antum sebutkan dan sebagainya, di mana-mana pun kesetaraan ada, cukup sebenarnya di bumi ini. Kalau saja tidak terjadi penumpukan kekayaan, insya Allah bisa. Tapi bagaimana? Belum masanya Islam ini menjadi agama yang diterima oleh semua umat manusia. Ini yang jadi masalah. Ya, ini pun saya dengar terjadi pula di pasukan cadangan Israel ketika orang yang punya hepeng dan punya 2 kewarganegaraan banyak yang ngacir melalui Ben Gurion, dan yang berangkat ke persiapan medan laga mengirimkan surat sepertinya setengah putus asa gitu.
Padahal sedemikian canggih yang dibawa itu, tank-tank yang luar biasa itu. Fenomena apa Bang Nuim ini? Doakah atau Ini dibalik bukan apa? hal baru. Hmm. Nah, ini bukan hal baru. Ini sudah sering terjadi Hmm. orang-orang. Karena ada misalnya di Israel itu orang-orang yang menganggap dirinya sebagai penganut garis kanan ajaran Yudaisme, agama Yahudi, itu mereka dibebaskan. Mereka tidak perlu bekerja, mereka tidak perlu menjadi militer, karena dinas wajib militer itu diwajibkan di Israel. Jadi banyak, baru-baru ini aja kira-kira 2.700 orang yang melakukan disersi, ketangkap, diadili dan sebagainya. Mereka banyak memang tidak menghendaki hal yang seperti ini. Lain dengan di Singapura, misalnya di Singapura mereka tahu tidak akan ada terjadi peperangan lah untuk yang bisa diperkirakan oleh manusia. Tapi di sana itu setiap saat bisa terjadi. Mereka punya pasukan cadangan itu ratusan ribu di Israel. Jadi banyak yang sebenarnya tidak menyukai hal ini, karena banyak juga di Israel yang sampai sekarang, sampai detik ini, sampai sekarang ini menganggap bahwa Netanyahu inilah biang keroknya, inilah biang keladi yang telah membuat segala ini menjadi mungkin. Sehingga mereka mengatakan kalau sekiranya diadakan pemilihan, mungkin Netanyahu tidak akan terpilih lagi sebagai Perdana Menteri. Karena dia telah banyak melakukan hal-hal yang tidak begitu disukai oleh, seperti misalnya dia ingin mengurangi bobot dari pengadilan dan peradilan di Israel dan lain sebagainya. Karena dia sendiri masih terlibat dalam kasus perkara korupsi di pengadilan. Tapi ya inilah permainan. Kita lihat perkembangan apa ini. Tapi yang menarik itu adalah satu pandangan, apakah mungkin suatu badan intelijen yang diakui oleh umat manusia secara keseluruhan sangat jempolan, seakan-akan tidak ada tolok bandingnya di permukaan bumi ini. Bagaimana mereka bisa menyeludupkan seorang penjahat perang dari Argentina? Mereka bisa seludupkan, bawa keluar, tidak diketahui, tahu-tahu muncul saja di Tel Aviv, diadili dan digantung dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sudah luar biasa. Ketika terjadi misalnya serangan terhadap para olimpiawan Israel di München, di Jerman pada waktu itu kalau tidak salah Golda Meir menggerakkan habis semua yang terlibat, orang Palestina yang melakukan penculikan terhadap para atlet Israel harus dihabisi. Mereka habisi satu-satu. Ada yang di Stockholm, ada di Krka, ada yang di Cekoslovakia. Begitu hebatnya mereka. Bagaimana bisa kecolongan ini? Itulah yang payah masuk akal. Tapi banyak orang tidak berani. Karena ini mencari semacam pembenaran. Karena di dalam undang-undang, dalam hukum internasional tidak boleh terjadi apa yang disebutkan penghukuman kolektif. Jadi maksudnya kalau 3 orang bersalah, jangan seluruhnya dihabisi. Sekarang ini kan di Gaza ini sudah 6.000 bom yang dijatuhkan. Bom yang tidak punya mata, tidak punya perasaan, jatuh dan sebagainya. Dan ini betul-betul mereka ingin, Hamas ini adalah duri dalam daging yang harus diadili. Karena ada yang mengatakan sebenarnya Hamas ini waktu itu dibentuk dengan Yasin, orang yang tunanetra, dibentuk oleh Israel katanya, atas gagasan diam-diam lah oleh intel Israel untuk menyaingi Fatah, dibentuk untuk itu. Tahu-tahu dia balik gagang. Jadi seperti dulu komando jihad yang dibentuk katanya oleh Ali Murtopo di Indonesia, mereka pikir ini beneran. Padahal mereka itu sebenarnya ingin dijadikan alat untuk mengkambing hitamkan umat Islam begitu. Tapi mereka pikir beneran, dan mereka mulai liar ke sana kemari. Jadi kabarnya ya Hamas ini juga begitu kabarnya. Kita tidak bisa pastikan, tapi itu dikatakan mereka nanti Syekh Yasin ini orang yang sudah orang memang berilmu tapi tidak bisa melihat, maka dianggap punya bobot yang lebih besar. Dia yang dijadikan pimpinan Hamas, atau dia balik gagang. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, penutup balik lagi ke negeri tercinta. 85 tahun menjelang usia Bang Nuim, melihat bangsa ini, Bang Nuim tuh mengalami sikit lah zaman Soekarno, zaman Pak Harto, zaman PKI, zaman berbagai zaman. Apa yang Bang Nuim ingin ambil hikmah
dari perjalanan bangsa ini. Ketika hari-hari ini akan menjadi sebuah palang jalan, simpang jalan ke depan dalam pemilu 2024. Tidak jauh lagi, ini Februari mendatang. Di usia menjelang 86 nanti Bang Nuim ya. Silakan Bang Nuim. Iya. Karena kita barangkali kalau kita jujur pada diri kita sendiri, pemilu yang paling jujur dan adil yang pernah diselenggarakan oleh Republik Indonesia adalah tahun 1955. 1955. Jadi ada 4 besar di situ. Ada Masyumi, PNI, dan ada PKI. PKI juga hebat. Nah, ini yang orang waktu itu belum membicarakan kok PKI boleh ikut. Lah, kenapa nggak boleh ikut? Karena dia pernah berontak tahun 48. Dia pernah berontak tahun 48, menikam dari belakang. Kok sekarang dimanjakan, dibolehkan ikut dan bahkan menjadi 4 besar. Tapi sudahlah, karena itu kemauan daripada Bung Karno pada waktu itu, ya orang menerima. Karena ini dia bangsa kita. Kadang-kadang tidak begitu awas dalam hal ini, tidak mempertanyakan kenapa tidak kita terima. Ya udah, karena di atasan itu ya kita terima saja. Kan dia presiden atau dia kan anak presiden. Tidak jadi soal apakah dia mampu atau tidak mampu. Nah, pada waktu itu kita melihat bagaimana seorang bakal Perdana Menteri, ini sudah saya pernah saya ceritakan, tapi barangkali perlu diingatkan, yaitu Harahap, bagaimana dia pada malam sebelum pelantikan sebagai Perdana Menteri di Istana Negara oleh Bung Karno, dia kalang kabut naik sepeda ke sana kemari mau pinjam jas. Jasnya, dia nggak punya jas, jadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang kaya raya dan lain sebagainya. Nah, itu kita jadi bayangkanlah, itulah kita dahulu. Bagaimana ketika Muhammad Natsir, Allah irham, orang yang begitu berjasa dalam menciptakan NKRI. Ya, jangan dibantahlah. Dia yang bertanggung jawab. Dialah boleh dikatakan yang mampu menciptakan dari Republik Indonesia Syarikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika dia diberhentikan sebagai Perdana Menteri, dia pulang boncengan naik sepeda dari istana. Ini kita mesti lihat pengabdian mereka. Bacalah tulisan oleh Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, yang ditulis oleh Muhammad Hatta waktu itu, karena setelah dia pecah kongsi dengan Soekarno. Jadi kita itu sebenarnya punya contoh-contoh yang sangat baik yang sekarang mungkin sudah terlupakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pikirkanlah dalam-dalam sebelum kita memberikan suara. Kita berikan suara kepada orang yang betul-betul kita yakin bahwa dia memang tidak akan tanpa pamrih, tanpa memikirkan diri sendiri, tanpa mengutamakan ini, tapi mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia, kesejahteraan Republik Indonesia untuk memimpin negara kita. Ini yang semoga serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Nah, carilah ahlinya siapa yang menurut hati nurani masing-masing, bahwa inilah orang yang saya inginkan. Jangan digiring karena sebungkus nasi, 2 bungkus nasi, karena pansos nih. Jangan, tapi pikirkan, ini bukan untuk kita saja. Ini untuk anak cucu kita yang akan datang. Ingat apa yang terjadi tahun 1955. Bagaimana dahsyatnya pemilihan itu tidak bisa diduga, bahwa 4 besar akan tidak bisa diduga sama sekali. Kalau sekarang sebanyak orang yang seakan-akan bisa menduga siapa yang akan menang. Ini yang tidak kita kehendaki. Jangan karena dia ini enggak. Siapa dia? Siapa dia? Itu bukan dia keturunan, siapa dia? Itu yang paling penting sebenarnya. Insyaallah. Terima kasih Bang Nuim telah mencerahkan 30 menit bisikit ini pagi hari ini. Luar biasa, dan kita akan bertemu pekan depan di hari Senin lagi Bang Nuim ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.